tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Dadah. Shalom adik-adik, selamat pagi, apa kabarnya? Saya diberkati, Anda diberkati, kita semua diberkati Tuhan. Katakan amin. Ya, adik-adik pagi hari ini Kak Feby akan membawakan firman Tuhan. Silakan menyiapkan Alkitabnya, kita akan membaca firman Tuhan ya. Tapi sebelumnya Kak Feby akan memimpin kita dulu dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Bapak, terima kasih. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan memberikan waktu bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Bapa yang baik, ini hati kami, kuduskan sucikan hati kami, untuk kami boleh benar-benar mengerti, memahami akan setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Feby. Sehingga firman Tuhan boleh tertanam dalam hati kami yang paling dalam, menjadi rema dalam langkah hidup kami, sampai sepanjang hidup kami. Bapa yang baik, kami serahkan juga Kak Feby, biarlah senantiasa apa yang keluar dari bibir mulutnya boleh benar-benar berasal daripada Tuhan, sehingga kemuliaan Tuhan saja yang dinyatakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan siap diberkati dengan firman-Mu. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan pagi hari ini berjudul bergantung penuh kepada Tuhan. Nah, menurut adik-adik, bergantung penuh kepada Tuhan itu apa sih maksudnya ya? Nah, bergantung penuh kepada Tuhan adalah, di sini Kak Feby mencoba menjelaskan, hidup yang mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan akan terus berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, dan kehendak Tuhan itu ada di dalam firman Tuhan. Ya, di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab tentunya. Ketika kita mencintai firman Tuhan, ada keinginan dalam hati yang kuat untuk belajar firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhan dan tinggal di dalam firman, iman kita terus bertambah, semakin kuat. Ya. Melalui firman Tuhan, Tuhan akan selalu membimbing kehidupan kita. Membimbing kehidupan adik-adik, membimbing kehidupan Kak Feby, untuk kita semua boleh menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Nah, adik-adik, selain mencintai firman Tuhan,
kita hidup di dalam firman Tuhan, adik-adik, Kak Feby juga harus membangun kehidupan doanya. Ya. Karena doa adalah sarana berkomunikasi. Sarana bagi kita untuk ngomong-ngomong sama Tuhan Yesus. Sarana untuk kita boleh bercakap-cakap dengan Tuhan. Kita berdoa bukan hanya saat kita mau tidur. Ya, biasanya kan diajarkan gitu ya. Kita sebelum tidur kita berdoa. Nah, bukan deh adik. Bukan hanya saat kita mau tidur atau sebelum makan. Nah, itu kebiasaan kita ya, sudah mendarah daging. Tetapi kita berdoa itu setiap saat. Ya, bangun tidur kita berdoa. Ya. Terus kita mau jalan, sebelum jalan itu kita harus berdoa, menyerahkan perjalanan kita. Kita mau ke sekolah, mau ke pasar, ikut mama, atau mau jalan-jalan keluar kota, kita harus berdoa. Nah, atau saat kita mau belajar, nah kita harus berdoa sehingga Tuhan akan selalu menuntun kita, memberikan hikmat bagi kita. Apa yang kita pelajari itu cepat kita mengerti, cepat kita pahami ya. Nah, adik-adik, di dalam hati kita naikkan doa. Di dalam pikiran kita terus terhubung dengan Tuhan. Minta pertolongan dan perlindungan Tuhan. Di dalam Alkitab kita ya, di dalam kitab Matius, Kak Feby baca dulu ya. Di dalam kitab Matius 21 ayat 22, firman Tuhan berkata, "Dan apa saja yang kamu minta di dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Nah, itu adik-adik, doa itu sangat besar kuasanya. Doa itu adalah nafas kehidupan bagi kita. Nah, adik-adik, yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan Yesus sudah memberi contoh dan teladan yang sempurna ya bagi kita semua. Bagaimana Tuhan Yesus terus-menerus membangun hubungan yang intim dengan Bapaknya. Ya, firman Tuhan berkata, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, Tuhan Yesus sudah datang kepada Bapa. Ya. Tuhan Yesus sudah berdoa. Itu pagi-pagi Tuhan Yesus sudah berdoa, masih gelap. Dan di tengah kesibukannya melayani orang banyak, ya, orang-orang yang haus akan mujizat. Nah, Tuhan Yesus melepaskan diri dari keramaian dan datang kembali kepada Bapa. Ya, itu adik-adik. Dan di malam hari, semua orang sudah pada tidur, Tuhan Yesus memberikan waktu khusus datang kepada Bapa di dalam doa. Nah, itu contoh dan teladan yang Tuhan Yesus berikan bagi kita, ya, adik-adik. Nah, di dalam Perjanjian Lama juga ada Nabi Daniel, ya, yang memberikan contoh bagi kita. Dia terus menyembah dan terhubung langsung dengan Tuhan. Bentar ya, Kak Feby ingat itu di dalam Daniel. Coba kita buka lagi Alkitabnya di dalam Daniel 6 ayat 11 ya. Di dalam Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Ya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah, itu adik-adik, Daniel juga memberikan contoh dan teladan bagi kita bagaimana hubungannya, dia bergantung penuh kepada Tuhan.
ya, melalui doa, pujian, penyembahan kepada Tuhan, ya. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, mengapa kita perlu bergantung penuh kepada Tuhan? Ya, karena kita ini adalah ciptaannya Tuhan Allah. Nah, sebagai manusia ciptaannya, kita tidak mampu menjangkau apa yang akan terjadi jauh ke depan. Apa yang akan terjadi di kemudian hari. Entah esok, 1 bulan ke depan, 1 minggu ke depan, ya, atau 1 jam ke depan, kita tidak ada yang tahu. Apa yang akan terjadi kemudian hari, kita tidak tahu. Tidak ada satupun yang tahu. Hidup kita semua ada dalam kendali Tuhan, dalam kuasa Tuhan. Ya. Kita hanya menerima kasih karunia Tuhan. Setiap hari kita menerima berkat Tuhan sesuai dengan yang kita butuhkan. Ya. Tuhan adalah sumber segala-galanya dalam hidup kita. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, hidup yang bergantung kepada Tuhan adalah kita benar-benar memiliki penyerahan diri kepada Tuhan. Dengan kita hidup dalam firman Tuhan dan mentaati setiap kehendak Tuhan, datang terus kepada Tuhan di dalam doa. Sehingga pertolongan, perlindungan ada menyertai kehidupan kita. Jangan pernah mengandalkan kekuatan sendiri, ya. Karena itu adalah hal yang paling dibenci Tuhan dan mendatangkan celaka dalam hidup kita kalau kita mengandalkan diri kita. Akan tetapi adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, libatkanlah Tuhan dalam setiap apapun yang kita kerjakan. Dengan demikian kuasa pengurapan Tuhan turun atas kita. Perkenanan Tuhan menjadi bagian dalam hidup kita. Kuasa Tuhan turun sehingga tidak ada perkara yang mustahil. Apa yang tidak mungkin bagi kita, mungkin bagi Tuhan. Itulah yang akan Tuhan kerjakan bagi anak-anaknya yang bergantung penuh kepada Tuhan Yesus. Ya, baik adik-adik, demikian firman Tuhan yang singkat dari Kak Feby. Biarlah menjadi berkat bagi adik-adik semua ya. Ingat, jangan mengandalkan diri sendiri, karena itu adalah hal yang paling dibenci Tuhan. Ya, tetapi libatkanlah Tuhan terus dalam kehidupan kita. Andalkan terus Tuhan. Bergantunglah terus kepada Tuhan dengan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita pasti diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Kak Ebi. Sebentar kita akan berpisah adik-adik ya. Mari adik-adik bangkit berdiri, kita terima berkat yang besar dari Bapa. Angkat tangannya dan terimalah. Tuhan memberkati dan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dan wajahnya memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya memberi kau damai sejahtera. Diberkatilah engkau pada saat ibadah online dan diberkatilah engkau pada saat meninggalkan ibadah online. Dan apapun yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil, engkau akan diangkat jadi kepala dan bukan ekor. Dan engkau akan dibuat Tuhan makin mengembang ke kanan dan kiri. Dan engkau akan diberkati dengan hikmat daripada Tuhan. Pulanglah dan bawalah dan nikmatilah berkat-berkat yang terbaik yang berasal dari area Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dari Roh Kudus menyertai kehidupan adik-adik dari sekarang hingga Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Mari adik-adik yang sudah terima berkatnya katakan bersama dengan kakak,